Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Sulaiman MPD. Saya adalah salah satu dosen dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT saya yang berkaitan dengan bidang penelitian. Seperti kita ketahui bersama bahwa penelitian adalah salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan sebuah program yang harus dilaksanakan oleh semua insan sivitas akademik yang ada di semua perguruan tinggi. Sebagai salah satu unsur dalam Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian dan publikasi merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan setiap sivitas akademik. Penelitian dan publikasi itu memiliki fungsi yang sangat banyak berkaitan dengan eksistensi perguruan tinggi. Yang pertama, salah satu dari fungsi atau tujuan dari dilaksanakannya penelitian adalah untuk memecahkan berbagai persoalan dalam bidang pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai sebuah wahana untuk membelajarkan mahasiswa, tentu saja dalam kegiatan pembelajarannya menemui berbagai persoalan yang itu perlu dipecahkan, dan salah satu cara untuk memecahkannya adalah melalui kegiatan penelitian itu sendiri. Yang kedua, tujuan dari penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan dalam bidang ilmu. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap bidang ilmu dituntut untuk senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan salah satu bidang ilmu yang saya tekuni adalah bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang tentunya di dalamnya terdapat berbagai permasalahan yang harus dipecahkan. Karena dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di dalamnya ada bidang pendidikan itu sendiri, kemudian bidang bahasa dan bidang sastra. Dan ketiga bidang tersebut memiliki permasalahan yang harus dipecahkan. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan bidang ilmu itu sendiri. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran dan juga meningkatkan bidang ilmunya, itu bisa dilakukan dengan sebuah karya-karya penelitian yang kita lakukan secara terencana sehingga bisa menghasilkan sebuah produk penelitian yang nantinya akan bermanfaat untuk meningkatkan tadi kualitas pembelajaran dan bidang ilmu yang kita tekuni. Kemudian yang keempat adalah dengan dilakukannya penelitian, kita otomatis bisa menyusun bahan untuk bidang pengabdian yang berkualitas. Karena melalui penelitian-penelitian itu akan bisa dipecahkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, dan itu nantinya bisa kita gunakan untuk bahan dalam rangka kita melaksanakan Tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dengan keempat hal ini, maka kita harus mengupayakan sebuah penelitian dan publikasi yang bermanfaat dan bisa berkualitas sehingga bisa meningkatkan mutu dari Tridharma Perguruan Tinggi kita. Selanjutnya, bidang-bidang penelitian yang sudah saya lakukan dari kurun waktu tahun 2016 sudah saya programkan dan saya publikasikan melalui berbagai jurnal ilmiah. Salah satunya yang saya publikasikan pada jurnal Semantik IKIP Siliwangi pada volume 5 nomor 1 tahun 2016. Nah, ini ada linknya, saya cantumkan di sini dengan judul Hegemoni Sastra dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. Kemudian penelitian yang kedua saya publikasikan pada Jurnal Caraka Institut Pendidikan Indonesia volume 6 nomor 2 dengan judul penelitian saya Telaah Bacaan Liar dalam Sejarah Sastra Indonesia. Yang ketiga, judul penelitian saya adalah Analisis Tindak Tutur pada Transaksi Perdagangan pada Masyarakat di Daerah Wisata Pangandaran. Ini saya publikasikan pada Jurnal Caraka IP Garut volume 7 nomor 1. Kemudian selanjutnya penelitian saya berjudul Perbandingan Efektivitas Media Audiovisual dengan Media Audio dalam Pembelajaran Puisi di Perguruan Tinggi. Ini saya publikasikan di Jurnal Caraka IP Garut volume 7 nomor 2 tahun 2018. Yang selanjutnya, judul penelitian saya tentang Improving Creativity Through Social Media for Rural Women Empowerment. Nah, ini dipublikasikan pada proceeding ber-ISBN. Nah, proceeding ini dipublikasikan dalam rangka pertemuan
ilmiah yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur ya. Yang selanjutnya adalah penelitian saya tentang blended learning in the course of literature history as a learning model innovation. Nah, ini dipublikasikan pada proceeding INSWED yang dilaksanakan pada pertemuan ilmiah di Institut Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, penelitian saya tentang kajian pemerolehan bahasa pada anak usia 36 bulan. Ini saya publikasikan pada Jurnal di Sastra IAIN Bengkulu volume 2 nomor 2 bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, penelitian saya yang berjudul Dongeng sebagai Media Membangun Komunikasi Antara Orang Tua dengan Anak. Ini dipublikasikan pada Jurnal Caraka volume 9 nomor 2 tahun 2020. Yang selanjutnya, peluang, tantangan, dan ancaman sastra cyber di era masyarakat modern. Ini dipublikasikan pada Jurnal Caraka volume 9 nomor 3 tahun 2021. Kemudian penelitian saya tentang nilai-nilai kearifan lokal pada cerita legenda Batu Pamengpeuk sebagai media pendidikan karakter. Ini merupakan salah satu penelitian saya yang didanai oleh Kemendikbudristek, yaitu melalui platform penelitian dosen pemula. Ya, ini dipublikasikan pada Jurnal Elementaria Educasia volume 3 nomor 2 tahun 2020. Nah, kemudian dari hasil ini penelitian tentang nilai kearifan lokal pada cerita legenda Batu Pamengpeuk ini juga kemudian dikembangkan dalam sebuah modul untuk pembelajaran di SMP, yaitu modul Bahasa Indonesia kelas 7, tema cerita rakyat Garut Selatan, dan ini dipublikasikan dalam sebuah modul ber-ISBN. Nah, itulah penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan dari kurun waktu 2016 sampai sekarang. Kemudian, di antara penelitian-penelitian tersebut tentu saja ada karya yang kami anggap sebagai karya yang paling fenomenal. Nah, yang paling saya anggap sebagai karya yang paling fenomenal adalah penelitian saya yang berjudul Kajian Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 36 Bulan. Ini yang saya publikasikan di Jurnal di Sastra IAIN Bengkulu volume 2 nomor 2 Juli tahun 2020. Kenapa ini saya anggap fenomenal? Karena melalui penelitian ini saya menemukan banyak hal tentang perkembangan bahasa anak dari usia dini. Di sini yang saya teliti adalah seorang anak berusia 36 bulan atau berusia 3 tahun. Ternyata pada anak usia ini perkembangan bahasanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, di mana ketika anak ini saya teliti banyak sekali penyebab-penyebab kenapa bahasanya untuk usia 36 bulan ini atau 3 tahun ini ternyata agak tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan sebayanya gitu. Dan saya menemukan di sini ternyata faktor orang tua, karena kebetulan orang tuanya itu bekerja dua-duanya, bapak dan ibunya bekerja, yang satu bekerja sebagai sales, yang satu bekerja di pasar, sehingga anak ini hanya ketemu dengan orang tuanya itu sore sampai malam hari begitu ya, dan kadang-kadang di malam hari mereka sudah tidur dan dia lebih banyak bersosialisasi dengan orang sekitar, dengan neneknya dan tetangganya. Nah, ternyata ini mempengaruhi bagaimana perkembangan bahasa yang dimiliki oleh anak ini. Kemudian yang kedua, ternyata kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya ketika anak ini belum bisa melafalkan misalnya huruf R, misalnya mengatakan radio menjadi ladio begitu. Kemudian ternyata keluarganya, orang-orang terdekatnya mengikuti kata itu, sehingga anak ini menjudgment bahwa yang diucapkannya itu tidak salah, karena ternyata orang di sekitarnya juga mengucapkan ladio bukan radio dengan konsonan L padahal seharusnya R. Nah, ternyata hal-hal seperti ini kemudian berpengaruh sehingga ada keterlambatan pada pemerolehan bahasa yang dialami oleh anak ini, dan ini mungkin juga bisa terjadi pada anak-anak yang lain. Dan ketika ada keterlambatan dalam pemerolehan bahasa, tentu saja ini menimbulkan hal-hal yang sifatnya psikologis pada perkembangan yang lain. Maka dari itu, karya ini saya anggap paling fenomenal karena saya anggap ini sangat bermanfaat bagi guru, bagi orang tua juga, bagi guru di TK misalnya atau di PAUD, karena ini bisa dijadikan landasan dalam mengajar kepada anak-anak mereka. Demikian presentasi saya mengenai PDD UKT-PT yang berkaitan dengan bidang penelitian dan publikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.